Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Dewe dimanapun Anda berada. Kembali lagi sekarang bersama saya Ida Nurlailatul Maulidah di acara unggulan kita yaitu ngopi. Tepuk tangan dong. Ngopi kali ini kita akan bahas tentang mengenal Dewe lebih dalam, dan sekarang bersama kita ustadzah solihah insyaallah telah hadir di tengah-tengah kita. Langsung aja kita ajak kenalan ya. Langsung aja ke Oke. ustadzah cantik samping. Terima kasih. Nama Ana Andi Faridatul Arja, Ana dari Pekalongan. Nama aku Maryam dari Serang. Nama aku Ririn Wahyu dari Kalimantan. Iya, jadi kali ini kita mengundang memang petinggi-petinggi Dewe ya. For your information, samping aku ini Mbak Ani adalah Direktur Banajar El Wasilah tahun ini. Sampingnya lagi Uti Maryam, itu Ketua Bagian Keasramaan Dar El Wasilah, Banajar Dar El Wasilah tahun ini. Dan sampingnya lagi Kak Ririn, itu adalah mantan bukan BBA tahun lalu, yaitu Ketua Keasramaan juga. Nah, assalamualaikum Kak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik ya. Ya baik kita mah. Udah pada makan kan ya? Alhamdulillah. Nah Kak, kita seperti yang udah aku kasih tahu kan, sekarang kita mau bahas tentang Dar El Wasilah lebih dalam. Kita akan menginformasikan peraturan-peraturan, kegiatan-kegiatan yang ada di Dar El Wasilah ini Kak. Oke, sekarang gimana sih Kak caranya masuk Dewe gitu, buat informasi buat teman-teman yang ada di rumah. Masuk Dewe itu gimana sih guys? Gitu. Uti Maryam. Uti Maryam, silakan. Jadi cara masuk dewe itu menunggu pengumuman dari kami, karena kami membuka pendaftaran itu kalau melihat apakah asrama kita ada yang kosong atau tidak. Setelah ada pengumuman baru mendaftar dan masuk grupnya. Dan insya Allah informasi akan terupdate di grup itu. Gitu. Terus tesnya apa aja sih Kak? Susah nggak sih? Oh ya, kalau untuk tes kita ada tes Quran dan ada tes interview. Kalau tes Quran ini kita baca tahsin, habis itu ditanya hafalannya berapa, habis itu dites hafalannya. Setelah tes hafalan, habis itu dikasih waktu 5 menit, di random gitu loh, buka Quran, habis itu dikasih waktu 5 menit untuk menghafalkan sedapatnya semampunya. Dan informasi juga buat teman-teman, Dewe ini kalau buka kuota nggak banyak ya kan? Iya. Yang benar-benar punya keinginan dan emang benar-benar layak yang masuk Dewe gitu. Iya. Program-programnya ada Dewe apa aja sih Mbak? Untuk programnya itu kita ada tasin. Pertama tasin. Nah, tasin itu ada tasin buat yang pengen belajar ngaji, ada juga yang tasin bersanad gitu. Terus yang kedua itu tafid. Nah, tafid kita itu juga sama tafid setoran biasa, sama setoran bersanad juga gitu. Terus habis itu ada tajwid juga kita. Setoran tajwid itu juga ada tajwid sanad ya. Ada bersanad. Iya, ada bersanadnya juga, ada biasanya gitu. Nah, terus habis itu ada juga daurah ya. Kita kalau daurah itu banyak gitu. Salah satunya yaitu mawaris. Terus daurah warokot. Terus Tajwid mayit. ya, tajwid mayit. Ya, pokoknya banyak gitu kalau untuk daurah gitu. Nah, untuk daurah ini kita itu dilakukan itu sesuai dengan request dari teman-teman gitu. Pengen daurah apa nih gitu. Ya kan? Ya. Kalau kesehariannya? Kalau untuk kesehariannya kita tahfiz. Tahfiznya itu dari pagi hari 1 halaman aja ya kita ya. Tapi untuk sistemnya itu dibawa gitu. Jadi dibawanya selama 5 hari gitu ya. Jadi dibawanya hanya 5 halaman aja gitu. Nah, ada ujian kenaikan juz itu untuk
untuk kenaikan, setiap kenaikannya itu ada tasnya gitu. Tasnya itu apa sih? Tasnya di tas ya? Iya. Tes. diuji gitu. Iya, diuji. Nah, Per jus ya. terus ya ada juga per 5 jusnya itu. Nah, baru per 5 jus itu kita simaan gitu. Oh gitu. Jadi Ya. insya Allah dijamin gitu ya Kak. Iya, Mau najis bismillah itu lah, dan ya. mungkin di jus itu dan di 5 jus itu juga mungkin insya Allah gitu ya, karena udah ujian gitu. Kak Ririn, Insya kalau tahu aku ya Kak Ririn kan udah lama ya di Dewe. Apa sih yang Kak Ririn rasain selama di Dewe ini? Oh ya. Oke, bismillah. Kalau untuk rasanya di Dewe kan udah lama ya. Udah sesepuh ya. Enggak sih, biasa aja. Syuyuh kayaknya. Enggak. Masya Allah. Enggak. Iya, maksudnya udah bisa bertahan lama karena ngerasa apa ya, nyaman kan dengan lingkungannya gitu. Dulu mungkin awal-awal aku agak tertekan gitu kan. Karena nggak biasa. Karena masih anak baru ya. Karena masih anak baru. Sini kan tahun 2018. 2018. Aku mabanya 2017. Oh iya. Jadi maksudnya karena aku udah di luar, banyak kegiatan, terus pas masuk DW itu kan banyak peraturan. Tapi lama-lama kayak pelan-pelan jadi kenal sama teman-teman, banyak ngobrol, banyak sharing. Maksudnya untuk lingkungannya sendiri tuh baik gitu. Maksudnya untuk dapat lingkungan yang baik di sekitar orang-orang yang baik itu buat sekarang ini ya, zaman sekarang ini kan susah ya. Susah. Apalagi kita lihat ya di sekitar kita kan. Tapi kalau lihat di DW, insya Allah dari rumah misalnya kita benar-benar akhwat semuanya. Yang boleh masuk juga, maksudnya kita nggak memperbolehkan ikhwan misalnya masuk tanpa sepengetahuan Ustadz Imam. Ustadz Imam itu selaku pembimbing berwasilah. Terus apa lagi ya? Untuk jam takhir kita juga ada jam takhirnya, ada jam telat masuk asrama gitu. Jadi ya kita jadinya nggak pulang malam-malam. Maksudnya tanpa ada urgensi yang penting ya. Ya jadi maksudnya semua tertata, terperhatikan gitu. Kalau kita di luar, maksudnya di luar rumah sendiri, ngekos sendiri misalnya, ya itu kita harus memanajemen daily kita sendiri gitu. Dan itu kan susah ya, namanya juga kita berjuang, kita melawan apa ya, nafsu kita sendiri, itu gimana sih, susah kan. Tapi kalau maksudnya ya pelan-pelan dari adanya peraturan ya kita awalnya memaksa jadinya terbiasa gitu sih. Jadi ya senang aja. Jadi sebenarnya peraturan ini kalau kita laksanain itu emang buat kita sendiri loh. Iya. Gitu. Kayak pulang malam kan Kak, kalau buat akhwat pulang malam jam 10 itu udah malam banget. Apalagi di Mesir ini banyak haromi, banyak orang-orang jahat gitu. Jadi insya Allah kita safety buat diri kita sendiri lah ya, bukan untuk apa-apa, bukan buat kita dibatasin buat organisasi atau apa-apa, cuman buat menjaga kita sendiri gitu. Intinya semua peraturan yang kita bentuk itu dari kita dan untuk kita sendiri gitu. Jadi kita tahulah kemampuan kita tuh peraturannya segini gitu. Ya kan untuk batasan-batasan kita aja gitu. Dan itu peraturannya juga santai-santai kok, maksudnya nggak yang terlalu Syadid. gimana gitu kan. Iya. Itu buat kebaikan kita gitu ya guys. Kemudian Kak Maryam, apa sih yang paling Kak Maryam ingat gitu, pesan Ustadz Imam, ajaran-ajaran yang diajarin Ustadz Imam, petua-petua Imam gitu, ada nggak sih yang paling ngena gitu? Oh ya. Kalau aku yang paling ngena itu di saat beliau bilang di Dewi ini kita nggak hanya apa namanya menerima, maksudnya terus aja Terus aja menerima gitu. Iya. Tapi kita harus menerima. Jadi kita di Dewa ini bukan hanya terus menerima gitu kan. Karena maksudnya di sini menerima tuh kita mendapatkan apa sih, ya gitu, mendapat fasilitas karena kita masuk udah semuanya dilengkapi, insya Allah gitu. Kata kasur atau apa namanya, bantal guling ya, bantal sih. Bantal aja. Abis itu apa namanya, nggak mesti kayak mesin cuci kayak gitu. Iya. Pokoknya semua dari sistem, dari muhafizah yang nyemain kayak gitu kan, semuanya udah nih gitu. Bukan sebaiknya, alangkah lebih baiknya kita juga memberi gitu kan, memberi balik gitu Apa yang kita apa yang kita bisa, ya itu dengan cara berkhidmat untuk dewa itu sendiri. Gitu sih kalau aku ingat, yang paling kena di aku. Berhikmahnya itu kayak mana? Oh ya kalau di sini berhikmahnya bisa jadi musyrifah, bisa jadi BPH,
bisa jadi bisa jadi muhafizo. Iya. bisa jagain makas. Banyak pengurus apapun lah ya Insya yang membantu kegiatan Darwasiala sendiri. Dan insya Allah semuanya berpahala ya. Insya Allah. Asal niatkan. Iya. Asal niatkan itu. Aku juga ingat banget Ustaz Imam tuh bilang gini kak, kata Ustaz Imam, yang kalian urus itu bukan orang biasa. Iya, Mereka iya, sekarang iya, tuh iya. capek-capek yang ngurus mereka yang masih kecil, masih mahat, masih ya maksudnya perlu kalian urus. Tapi lihat 10 tahun lagi, 15 tahun lagi mereka itu bakalan jadi orang besar gitu. Alangkah senangnya kalau yang kalian urus sekarang itu nanti jadi orang yang besar, Hebat, gitu. ya. Orang hebat gitu. Bukannya kalian bangga atau bukan, malah kalian tuh besar banget gitu. Jariah gitu ya. Gitu, iya ngalir terus. Iya, Masya Allah itu ya Allah gitu. Waktu mau mengeluh jadi kayak nggak jadi ngeluh gitu. Iya, iya, Tapi iya. itu manusiawi kok. Iya, ya nggak apa-apa ngeluh, yang penting jangan terus-terusan ngeluh. Kalau segi pelayanan dewe Kak Ani, Kalau untuk pelayanan dewe itu yang apa? Oh, kalau pelayanan dewe itu misal nih kita ada yang sakit gitu, ada yang dari teman-teman ada yang sakit gitu. Nah kita biasanya kalau ada yang sakit tuh kita lariin ke rumah sakit, dan itu biasanya kadang sampai Ustadz Imam yang nganterin sendiri gitu. Dan kalaupun beliau nggak bisa, kadang juga ngutus siapa namanya Banin gitu, BBH Banin gitu. Nah terus habis itu apa lagi ya? kalau kayak perabotan ini kan Iya, kayak perabotan kita udah lengkap semua ya. Kalau misal kita di rumah biasa gitu kan, kita mesin cuci beli sendiri, terus kompor, kulkas gitu-gitu, kasur, lemari, segala macamnya itu kita beli sendiri gitu. Tapi kalau misal di DW itu kita semuanya udah difasilitasi dengan itu gitu. Jadi kita masuk tinggal ngafal aja gitu, tinggal ya Menata diri untuk semangat terus buat aja semangat gitu baca Quran. buat menghafal Menghafal Al-Quran gitu. Pokoknya kalau Ustadz Imam tuh prinsipnya gimana pun caranya itu kita bisa menghafal dengan nyaman, dengan tenang, ya enggak? Ya kan ya, gitu. Dan ada lagi Kak, itu fasilitas dewe itu kan kita banyak daurah kan Kak. Oh, iya. Dan ternyata buat santri mukimnya sendiri itu kita dimurahin gitu, dapat keistimewaan. Kalau orang luar dewe itu kita kan bayar ya dari gurunya, dari semuanya, fasilitas ruangannya, semuanya. Tapi kalau kita itu masya Allah banget, kayak ada daurah mawaris kayak gitu, kita cukup bayar bukunya doang, masya Allah banget kan. Jadi buat teman-teman yang emang mukim di dewe ini wajib banget ikut semua daurahnya gitu kan, murah banget. Maksudnya kita diberi kemurahan gitu. Dan wajib banget bersyukur gitu Iya, ya. wajib bersyukur. Semua sudah difasilitasi. Kan oke, lanjut ke kariring kan udah lama di dewe. Berapa sih Kak biaya di dewe Kak? Untuk biaya bulanannya. Makan, listrik, guys. Mungkin kalau yang pertama kali untuk anak baru ya yang masuk DW, nanti uang pertamanya itu adalah 1.150 le. Adapun itu untuk uangnya apa aja di dalamnya itu ada 500 le untuk takmin, 200 le untuk uang pendaftaran, 300 le-nya untuk uang igar bulan pertama, sama 150-nya untuk uang makan dan operasional. Ya kan. Adapun takmin itu nanti gunanya apa? Ya kan. Takmin itu kan berarti kan uang jaminan kan. Nah, itu uang itu bisa akan kembali ketika dia udah memenuhi syarat. Misalnya dia targetnya masuk DW 1 tahun. Udah 1 tahun nih dan dia alhamdulillah udah selesai 30 juz. Nah, dan dia juga udah berkhidmat gitu. Ya udah. Dan konfirmasi dan konfirmasi 2 bulan sebelum. Gitu. Karena kan ya berhubung kita nih rumahnya kan masih bahasanya teh nyewa gitu ya. Belum punya sendiri. Semoga ya soon kita punya sendiri. Iya, karena maksudnya karena kita masih nyewa jadi ya memberatkan kalau misalnya semuanya mendadak. Gitu, jadi harus konfirmasi 2 bulan sebelum biar BPH-nya bisa mempersiapkan. Oh, jadi didatakan, oh selama 2 bulan ke depan ternyata ada yang keluar 10 orang. Jadi kita bisa cari ganti gitu. Jadi kita bisa buka kuota tuh sebelum waktunya mereka keluar. Jadi mereka keluar teh terisi lagi sama orang lain. Gitu, nanti pokoknya kalau udah memenuhi syarat itu semua, insya Allah uang 500 le-nya akan dikembalikan. Gitu. Adapun kalau misalnya dia udah selesai hafal nih 30 juz, tapi dia belum berkhidmat dan dia pengen keluar, ya mohon maaf, uangnya kagak kembali. Gitu, uang jaminannya. Jadi gitu guys,
Jadi cara keluar Dewe itu mudah banget. Mhm. Bukan nggak ada yang memberatkan, nggak suruh bayar yang mahal baru boleh keluar, nggak. Jadi kita tuh cuman suruh konfirmasi aja 2 bulan sebelum keluar gitu kan Kak. Dan berhikmat. Karena apa? Kalau kita di flat biasa kan, Mhm. kita keluar nggak dapat ganti, kita tetap bayar sampai Setelah. akad itu datang ya. Akad Selesai. itu habis. Selesai. Kalau enggak sampai rumah itu ada penggantian gitu. Kalau nggak dapat pengganti sampai setahun dia nggak dapat ganti dan akad itu baru selesai, ya udah setahun itu Bayar. gitu. Padahal kita nggak di situ gitu ya. Padahal kita di situ, jadi kita bayar 2 rumah kalau peraturannya di Masisi itu kayak gitu. Tapi kalau di Dewe kita cuma dikasih 2 bulan. 2 bulan Kalau aja. emang kita nggak konfirmasi, kita keluarnya mendadak, kita cuma 2 bulan kamu harus bayar Mhm. igar Igar doang. Jadi nggak ada sama sekali memberatkan, nggak Oke. ada sama sekali kita minta uang yang banyak atau mempersulit untuk keluar gitu, enggak. Oh iya. Untuk uang bulanannya? Untuk pembolehan ini, Untuk uang bulanannya itu 450, 300 selenya itu untuk uang igar atau uang sewa rumahnya. Terus 100 sele itu untuk uang makan, 50-nya untuk operasional. 50 selenya untuk operasional. Operasional tuh kayak bayar uang listrik, uang air, uang gas, dan uang apa ya? Beli perkakas rumah ya. Sabun-sabun. sabun. Heeh. Oh iya, terus nanti dari uang itu tuh kita tuh dapat per kepala dapat tambahan 25 le dari Ustadz Imam untuk ini apa ya? Menutup uang ini loh, uang listrik gitu-gitu. Jadi setiap kepala itu kita dijatah tiap bulannya 25 untuk uang bayar listrik, air dan gas. Masya Allah ya, baik banget. Terus Ustadz Imam ya gitu baik banget. Kalau ada emang ada ini biasanya tuh biasa ya lonjakan listrik, kadang kita datang 1.000 kan kaget banget ya kita. Ya kan Kak, kalau datang 1.000 itu ya Allah. Tapi Ustadz Imam kalau emang ada muskilah kayak gitu, Ustadz Imam tambahin. Masya Allah. Pernah nggak sih Kak di Dewa ini kayak merasa Ustadz Imam ngajarinya bertentangan nih sama Azhar gitu? Pernah nggak sih Kak? Enggak banget. Enggak banget. Enggak banget ya. Enggak banget ya. Enggak banget. Karena kita di bawah naungan Azhar gitu. Kita mau berpedoman kemana lagi gitu kalau nggak ke Azhar kan. Ada yang kayak syadid banget, kita nggak apa ya, nggak boleh apa-apa gitu. Ya apa diajarin yang emang ya enggak kan? Enggak. Ada Kak, Kuliah kita tetap kuliah. Iya. kita juga belajarnya Quran. hadis harbain, nggak ada yang aneh-aneh kan ya. Terus matan tajwid. Matan tajwid. Mawaris. Mawaris. Paling ini sih kalau daurah misalnya. Waktu itu kita belajar tauhid kah atau seingat aku tauhid ya. Pokoknya ada yang kan setiap ulama itu kan ada beda pendapat. Nah, Ustadz Imam ngambil yang ini, yang kita tuh kayak, hah iya ya. Kayak kita tuh kayak kaget gitu, kayak sesuatu hal yang baru. Tapi nggak masalah kalau kalian maksudnya emang lebih yakin ke mazhab yang ini atau ulama yang ini, ya beliau mempersilahkan. Itu dan ini tuh maksudnya apa ya, pendapat para ulamanya itu udah masyhur. Jadi ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Dan Ustadz Imam nggak kayak memaksa kalian harus ngikutin kayak saya, itu nggak ada sih. Iya, terus karena juga ikhtilaful ulama kan rahmah kan ya. Ya. Jadi Ustadz Imam juga bilang kan kalau apapun ormasnya, apapun afiliasinya, silakan masuk Dewa, silakan kita membuka lebar buat semua ormas, semua afiliasi, semua organisasi, semua kekeluargaan dari Sabang sampai Merauke. Iya. Apa sih Kak? Tadi udah ya sedikit disinggung prosedur keluarnya Dewa kemarin. Udah. Ada lagi tambahan? Oh, udah. Enggak Enggak ada. Kan yang penting kalau mau keluar, kalau ingin uang ta'minnya kembali tadi itu kan, berarti syaratnya tadi ada 3 itu tadi kan yang udah dijelaskan sama Kak Ririn. Itu yang pertama apa namanya, dia udah selesai Al-Quran sesuai target yang dia buat, itu minimal 1 tahun, maksimal 1,5 tahun kalau untuk akhwat ya. Habis itu dia sudah mengabdi gitu. Tapi di sini sebenarnya mengabdinya itu bukan mengabdi, maksudnya yang bisa tergolong mengabdi di sini adalah mengabdi dalam BPH dan musyrifah. Gitu. Jadi yang 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi kalau misalkan kalau kayak yang ngabdinya baru 2 bulan itu belum. Oh iya. Nanti insya Allah akan ditambah lagi sama khidmah yang lain. Iya. Habis itu sama konfirmasi tadi 2 bulan sebelum keluar. Terus Kak, kan di Dewa itu kayak ada ini ya, kumpul bareng-bareng tuh Kak, yang tiap hari Sabtu.
Oh ya, Apa sih, Kak Ani? ya kita setiap hari Sabtu itu ada mutabaah. Mutabaah itu apa? Itu evaluasi mingguan kita gitu. Kita hafalannya gimana, nambah atau enggak gitu. Atau sangat semangat gitu kan. Iya. Gitu. Terus ada program-program melatih skill kita kan Kak itu Oh, di iya. Sabtu. Oh iya, iya. Apa aja sih? Itu ada apa aja ya? Pertama Itu ada pidato bahasa Arab, pidato. ada pidato bahasa Indonesia, Indonesia. ada syarah apa Matan, namanya? Matan tajwid, syarah hadis, terus ada syarah tafsir juga ada. Tafsir. Sama ada berita dunia ya. Dunia. Dunia Anaknya Islam, kalau waktu itu udah kayak reporter aja tuh. Ada MC-nya juga loh. Iya. Pembawa. MC-nya berbahasa Arab. Oh itu cakep banget kan. Udah kayak di pondok-pondok. Iya, apalagi kita pulang ke Indo loh. Masa alumni Azhar nggak bisa jadi MC bahasa Arab gitu. Mhm. Nggak bisa pidato. Namanya juga MC, langsung ceramah ya. Langsung ceramah ya. Oh ya, mau tambahan dikit. Tadi kan Mbak Ani yang hari Sabtu kan ada mutabaah. Nanti di situ ya nanti pendataan kan, jadi tahu siapa yang semangat sekali, siapa yang enggak. Dan nanti di akhir bulan tuh kita ada mutabaah akbar setiap bulan. Dan itu nanti di situ adanya reward apa ya, santri terbaik, santri tersemangat, kayak gitu gitulah. Jadi emang Ustadz Imam tuh menghargai sekali kepada santri yang semangat gitu, Mengapresiasi. mengapresiasi. Apresiasi. Kemarin ya di wisuda akbar kemarin juga kita ada apresiasi buat santri yang terbaik dan teladan ya Kak. Itu insya Allah Pak dari Ustadz Imamnya sendiri memang Iya. minta kita buat diapresiasi biar kita tuh lebih semangat gitu. Terus ada juga nggak sih Kak, kan kita malam Jumat itu kenapa sih kita nggak boleh ini agaza gitu malam Jumat? Kenapa Kak? Hari ini deh. Aku ya. Oh ya, kalau malam Jumat sendiri kenapa dia nggak boleh agaza? Karena karena di hari Jumatnya itu kita di asrama tuh diwajib ada acara wajib, kegiatan wajibnya seperti dari pagi tuh kita tahajud berjamaah. Habis itu dilanjut salat subuh kan? Salat subuh berjamaah. Pokoknya di DW tuh setiap salat subuh tuh pasti kita berjamaah, wajib berjamaah. Dilanjut zikir, habis itu mutabaah sama musyrifahnya. Jadi antara musyrifah sama anak rumahnya sharing tentang seminggu ini gimana, di rumah tuh keadaannya gimana, apakah kotor sekali, apakah malas sekali atau bagaimana. Kemudian nanti setelah itu kita piket Jumat bersih. Oh iya, pokoknya setelah sholat subuh kita kan baca surat Al-Kahfi dulu, baru kita mutabaah. Ya sama Yasin ya. Iya. Aduh, dikata aja deh. Lupa aku. Oh ya, ulangin ya dari subuh. Pokoknya dilanjut sholat subuh. Habis itu kita baca surat Al-Kahfi sama Yasinan bareng. Dilanjut mutabaah. Mutabaahnya tapi per asrama aja, jadi antara musyrifah sama teman-teman rumahnya. Itu evaluasi selama seminggu tuh keadaan rumahnya bagaimana, kayak gitu, apakah ada unek-unek gitu kan, harus temennya tuh harus bagaimana. Kemudian dilanjut jumsih atau Jumat bersih, jadi kita bersih-bersih akbar. Jadi insya Allah rumahnya Dewi tuh teh nggak ada yang kotor karena setiap minggu kan dibersihin akbar ya gitu, jadi ya detail lah insya Allah. Iya, terus Jadi supaya nggak terbengkalai kalau misalnya ntar malam sebenarnya ada yang agaza nih yang nginep di luar asrama, ntar kan jadi tersendat semuanya kegiatannya. Minggu lah itu nggak dikerjain. Terus kan kita ada tahir kan Kak, jadi apa sih hukumannya kalau ada emang yang tahir gitu kan? Hukuman untuk yang terakhir itu apa ya? Sekarang Nggak pegang HP, oh ya. nggak pegang HP Ya, seharian. jadi hukuman buat yang takhir yang datang asramanya lebih dari jam berapa? Jam 10 kalau musim panas, kalau musim dingin itu jam 9 itu kita besoknya itu nggak diperbolehkan untuk pegang HP gitu. Seharian. Jadi daripada nggak pegang HP seharian lebih baik nggak tahir. Ya Kak. Kira-kira udah cukup ya teman-teman HP-nya semua jangan yang ke di situ. rumah informasi tentang Dewe. Mau dong Kak dapat closing statement dari kakak-kakak cantik semua. Dari siapa? Apa nih? Dari yang Munawar nih. Iya. Dari yang paling cantik ya. Iya, Ya, pesan kata-kata untuk terakhir teman-teman. buat pesan-pesan buat teman-teman. Oh ya. Semuanya yang ada Dewe, ada yang Bino Dewe, yang di seluruh dunia. Saya pikir dulu. Udah deh Kak Ani dulu aja, Kak Ani dulu Kak Ani. Buat teman-teman semuanya dalam keadaan apapun kita harus
selalu semangat gitu ya, apalagi semangat untuk menghafal Al-Quran. Nah, untuk menghafal Al-Quran itu sendiri kan tidak mudah, jadi memang pertamanya itu perlu paksaan gitu, perlu paksaan, awal-awal perlu dipaksa gitu, tapi nanti lama-lama insya Allah atas kemauan sendiri, kayak kedorong sendiri gitu loh. Kayak misal nih nggak ngehafal gitu, kayak ada yang kurang gitu kan rasanya kalau biasa menghafal gitu. Nah terus habis itu pokoknya pertamanya itu harus dipaksa, itu kita harus memaksa diri kita sendiri gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Dari Maryam apa nih Maryam? Sekarang aku Udah dapat. Ketika menghafal barengilah dengan banyak-banyak berzikir dan bertaubat, maksudnya beristighfar gitu kan, karena ya itu karena kita nggak tahu setiap perkataan, perbuatan apakah kita menyakiti orang lain gitu kan, karena Benar. berarti itu adalah dosa gitu yang membuat kita juga jadi susah hafalan gitu. Kadang di Al-Quran tuh kita tuh perlu pegangan sama Allah, perlu minta tolong sama Allah. Kasih kamar yang Kak Dirin. Ya kalau aku Al-Quran itu tuh spesial ya, maksudnya kayak air sama minyak gitu, nggak bisa menyatu. Kata Al-Quran ini kan baik ya, jadi kalau dari diri kita sendiri, hati kita sendiri nggak bagus, nggak baik, kotor gitu ya bahasanya, ya nggak bisa menyatu. Al-Quran itu nggak mau masuk gitu. Jadi ya pesan untuk teman-teman semua, seharian tuh jangan sampai hati ini tuh kosong, nggak diisi sama Al-Quran. Ya minimal sehari tuh baca satu halaman lah ya, jangan satu ayat banget. Bismillah, alif lam mim udah. Yang penting kita ya kan. Ya maksudnya minimal satu halaman. Pokoknya seharinya jangan sampai nggak baca Quran, jangan sampai nggak tilawah gitu. Karena hati kita ini kan ini ya berbolak-balik gitu. Jadi kalau kita nggak isi dengan yang baik, ya kita akan jatuh dalam kubangan maksiat, naudzubillah min dzalik gitu. Jadi ibaratnya mah kalau hati ini nggak diisi sama Al-Quran itu ibarat rumah yang kosong, ya kan. Rumah yang kosong itu apa sih? Gelap, bau, ya kan. Pokoknya gitulah, suram lah gitu. Tapi beda, itulah keadaan hati yang nggak diisi dengan Quran gitu. Tapi beda dengan hati yang diisi dengan Al-Quran. Nah, Allah akan janjikan ketenangan itu tadi, dan ya menjalankan kehidupan ini dengan apa ya, senang, bahagia gitu. Dan insya Allah selalu terhadirkan syukur gitu sih, karena dibersamai dengan Al-Quran gitu. Insya Allah dari aja sih. Kayaknya ada model lain. Kalau dari aku, pokoknya kalian sepintar-pintar apapun kalian, kalau misalnya lagi mau menghafal Al-Quran, itu kan Al-Quran nggak mudah ya, kita menghafal itu nggak mudah. Nah sepintar-pintar apapun kalian, kita tuh harus menghafal dengan rendah hati gitu. Kalau misalnya kita masih kayak mau hafal, gampang nih hafal, gini doang baca selesai udah, walaupun dia bisa nih sebenarnya ngehafal satu teks tanpa menghafal gitu, dia baca doang itu bisa gitu. Tapi kalau Al-Quran itu nggak gitu, dia harus dengan kerendahan hati banget gitu. Ya kan? Iya. Ya itu tadi, makasih banyak kakak-kakak semua yang baik hati udah bersedia meluangkan waktunya ke sini. Jadi itu tadi ya pesan-pesan semua dari ustazah-ustazah kita semua. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya, bisa kita ambil pelajaran yang baik-baik. Silakan kalian ambil ya. Dan semoga informasi yang kita sajikan tadi bisa membuat sedikit impact lah. Buat membuka pikiran teman-teman yang emang masih gimana sih Mas Bella, gimana sih ya. Terjawab semua insya Allah ya. Sekian dari kita semua, sampai jumpa di acara ngopi dengan tema yang berbeda di hari yang lain. Sekian dari kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.